Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Hidofis. Kali ini kita akan bahas tentang lingkaran setan, kemiskinan. Jadi ada beberapa faktor ya yang menjadi penentu kemiskinan itu. Kita bahas di sini. Tentunya kalau kita bahas tentang kemiskinan ya, tentunya teman-teman akan bertanya, kenapa sih kok bisa miskin gitu dan seterusnya. Nah, tentunya ada beberapa faktor ya yang menjadi kemiskinan itu kenapa bisa jadi miskin dan kenapa jadi tidak punya gitu ya. Yang pertama karena the year foreign gitu ya, karena foreign tidak punya gitu ya, tidak memiliki aset atau harta yang diwariskan kepada anak-anaknya ataupun tidak punya income dan seterusnya gitu ya. Karena dalam mengenyam pendidikan, pendidikan juga menjadi faktor utama itu ya. Karena apa? Karena pendidikan itu bisa ada beberapa orang yang berspekulasi bahwasanya pendidikan itu tidak penting. Setelah kalau kita berpikir akan tidak ada pendidikan itu tidak penting, maka kita nggak akan ada dokter ketika kita nggak ada pendidikan. Seperti itu kira-kira. Nggak ada perawat, nggak ada bidan, dan seterusnya gitu kan. Karena tidak pandai menghasilkan uang, ya tentunya bekerja atau berusaha gitu ya, tidak memiliki skill yang cukup yang dibutuhkan oleh dunia usaha, misalnya skill penjualan, pemasaran, manajemen, kecerdasan finansial, ya, dan lain sebagainya. Karena tidak pandai mengelola keuangan. Di sini juga ada yang boros ya, maksudnya ada yang boros dan seterusnya. Sehingga apa? Sehingga uang yang dihasilkan itu lah kemana gitu dan seterusnya. Sehingga apa? Terjadilah kemiskinan jatuh tadi gitu kan. Artinya manajemen keuangan itu sangat dibutuhkan. Karena kehilangan pekerjaan juga bisa termasuk ya. Bisa beberapa hal karena kehilangan pekerjaan itu gitu ya. Karena memang pada dasarnya pekerjaan itu tidak permanen gitu ya. Beberapa faktor tentunya penghambat atau enggak kenapa kehilangan pekerjaan itu biasanya perusahaannya bangkrut gitu ya. Kebijakan perusahaan melakukan peremajaan SDM gitu ya dan sebagainya. Karena perceraian juga bisa termasuk ya teman-teman semua. Di sini terjadi perceraian dalam suatu keluarga ya, misalnya seseorang yang sudah berkeluarga di sini. Tentunya tentunya di situ biasanya pihak ibu harus bekerja, terus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari diri dan anaknya gitu kan. Sedangkan dari pihak bapak dapat dengan mudah memiliki keluarga baru lagi dan seiring terjadi juga pengabaian, pengabaian tugas sebagai seorang ayah di sini. Dalam artian ya ketika bercerai itu kan tentunya ada tanggung jawab ya antara kedua belah pihak. Si orang tua, si ayahnya itu harus apa namanya menghidupi anak-anaknya gitu ya. Dan dari pernikahan itu kan pada dasarnya sampai dia dewasa, sampai dia apa namanya, sampai dia bisa bekerja mandiri gitu. Karena kematian atau kehilangan anggota keluarga penumpang hidup. Nah, di sini juga bisa termasuk kan. Bisa si pencari makan itu hilang atau nggak ada, bisa meninggal dan seterusnya itu menjadi down itu ya suatu organisasi atau suatu apa namanya suatu suatu rumah tangga gitu seperti itu kira-kira. Ini di sini siklus kemiskinan. Jadi rantai kemiskinan itu bisa terjadi kenapa sih? Ya. Yang pertama ini ada beberapa aspek ya. Di sini ada aspek pendidikan gitu ya. Terus lagi aspek pendapatan, aspek kesehatan juga di sini. Di sini jika kita bahas tentang tiga aspek tersebut, di sini ada apa namanya? Ada foto atau gambarannya gitu ya. Di sini aspek pendidikan. Tingkat pendidikan rendah berakibat pengetahuan rendah. Jadi kita nggak punya pengetahuan, kita nggak punya skill ya, dan seterusnya sehingga apa? Sehingga jatuhlah miskin. Aspek pendapatan rendah, rendah itu bekerja ya atau nggak usaha sendiri. Gitu. Nah, itu apa namanya minimum for the value-nya rendah, pendapatannya rendah, terus berincome-nya kecil ya jatuhlah ke kemiskinan. Berakibat pada apa namanya kemiskinan. Aspek kesehatan juga menjadi pengaruh dari kemiskinan. Tingkat konsumsi rendah, gitu ya, berakibat gizi rendah dan kesehatan juga rendah. Dalam artian kesehatan itu kan harus seimbang pada dasarnya. Di apa namanya dihasilkan dari konsumsi ya. 4 sehat 5 sempurna pada dasarnya seperti itu kira-kira. Sehingga apa? Sehingga ketika kita udah tubuh kita itu bagus, baik dan seterusnya gitu ya.
Ketika kita masuk ke pendidikan juga otomatis ya mudah menyerap suatu ilmunya ketimbang kita masuk di ranah apa namanya aspek kesehatan kita kurang itu ketika kita belajar tentunya akan penyerapan dari hasil pembelajaran itu agak sulit gitu ya. Nah kalau gambarannya seperti ini teman-teman. Kita bahas di sini ada apabila punya anak maka kecenderungan akan mewariskan kondisi kemiskinan seperti atas ya tadi seperti ini seperti gambar maksudnya pendidikan pendapatan rendah dan mereka akan terjebak dalam kondisi kemiskinan dan sulit untuk keluar dari perangkap kemiskinan tersebut. Kayak di sini ada pengetahuan rendah, di sini produksi rendah, pendapatan rendah, daya beli pendidikan informasi rendah. Jadi apa namanya akan menghasilkan terus ke zona kemiskinan, gitu ya. Apalagi tentang kinerja juga rendah, kesehatan rendah, status gizi rendah, papan prasarana sarana dasar kim rendah ini rumahnya papan prasarana ini rumah lah ya rumahnya rendah itu kecil atau enggak mau rubuh dan seterusnya itu kan konsumsi rendah konsumsi ini akan masuk ke nah gizi ya gizi rendah saja gizi buruk seterusnya sehingga mengkhawatirkan gitu ya pendapatan produksi rendah modal kecil tabungan rendahnya akan bahaya juga akan masuk ke apa namanya zona kemiskinan terkait dengan tabungan rendah modal kecil. Kayak siklusnya udah. Contoh di sini ada beberapa hal yang bisa kita ambil. Contoh sederhananya, jika tidak memiliki rumah, maka yang terjadi adalah ngontrak sewa rumah. Tidak jarang bahkan ada yang membangun rumah tinggal di bawah kolong jembatan ya. Tinggal di jembatan, kolong jembatan maksudnya di emperan sungai dikarenakan tidak mampu membayar sewa rumah. Bagi pegawai, tiap bulan setelah mendapat penghasilan, sebagian porsi penghasilan akan terpakai oleh biaya kontrakan. Akibat mengurangi porsi, sebagian lain seperti untuk konsumsi, pendidikan, dan saving. Artinya untuk menyimpan saving atau menabung gitu ya. Itu ya ketika pegawai, konteksnya pegawainya gimana dulu gitu ya. Kalau pegawai dengan value-nya atau income-nya itu kecil ya, tentunya akan berakibat kepada semua aspek ini. Konsumsinya, pendidikannya, dan saving-nya itu. Misal salah satu contoh seperti ini di perusahaan dengan income yang kecil memberikan salary yang kecil tentunya akan berakibat kepada pendidikannya. Kalau konsumsi mungkin masih bisa ya contoh hal kecil gaji untuk makan hanya bisa untuk makan konsumsi konsumtif gitu. Nah, artinya ketika kita bahas tentang ranah pendidikan mereka akan berpikir bagaimana caranya dan seterusnya mungkin nanti aja dan saving atau menabung itu agak sulit ketika memang konteksnya adalah keuangannya hanya cukup untuk makan atau konsumsi dan di sini harusnya ditambahkan dengan beban. Nah, bebannya itu apalagi selain konsumtif atau konsumsi misal dengan keluarga gitu ya misal dia seorang anak itu apa namanya menjadi beban untuk orang tua atau apa namanya harus menghidupi keluarganya dan seterusnya sehingga apa sehingga kita bahas tentang pendidikan dan savingnya pun agak sulit gitu. Nah ini akan terus berlangsung apabila tidak terkumpul modal yang cukup sehingga dapat memiliki rumah kecilnya seperti itu kira-kira sehingga apa sehingga apa namanya dia apa namanya sewa gitu kan entah dengan kredit atau beli lunas dengan rumah maka beban untuk membayar kontrakan itu bisa jadi minimalisir memperkecil dan tentunya di masa depannya juga jadi gini konteksnya adalah ketika rumah itu semakin hari semakin tinggi gitu ya. Atau enggak tanah itu kan investasi yang sangat luar biasa gitu ya hari ini harganya 10.000 besok bisa aja 15.000 ya. Besoknya lagi lebih tinggi lagi sehingga apa sehingga uh, untuk memiliki itu agak sulit gitu ya jadi apa namanya harus mengejar gitu. Keadaan semakin parah bila seorang suatu keluarga tidak menjadi prioritas dikarenakan menciptakan keuangan yang buruk dan lebih mementingkan belanja konsumtif. Ini sangat membahayakan. Nah, ini akan menjerumus kepada kemiskinan pada dasarnya. Jadi dia lebih berpikir akan halnya belanja, belanja sehingga tidak dipikirkan terkait dengan masa depan. Tadi misalnya ketika seorang sudah berkeluarga, dia harus memikirkan tuh masa depannya, masa depan keluarga ya, baik dari anaknya, istrinya dan seterusnya untuk apa namanya, untuk pendidikannya, untuk apa lagi namanya untuk
kehidupan selanjutnya gitu dan seterusnya. Apalagi ketika seseorang yang bekerja ya, dia udah mendapatkan income, sumber income-nya ada, namun sumber income-nya itu sesuai apa enggak gitu ya, sesuai dengan yang dibutuhkan atau enggak. Kalau enggak ya, ya biasanya hanya cukup untuk konsumtif saja, makan saja gitu. Pada dasarnya nabung itu penting ya teman-teman. Sehingga apa? Sehingga ketika seseorang itu apa namanya memiliki tabungan, ya, artinya atau seseorang ini memiliki tujuan ya untuk apa nih? Entah itu untuk mulai berusaha, usaha gitu ya, untuk memulai future masa depan lanjutan, future for conscious gitu ya. Bagi anda yang berada di posisi tersebut, pastikan menjadi prioritas utama pada dasarnya karena memang contohnya ini adalah siklus inilah yang dinamakan lingkaran setan. Ini berdasarkan dari Vicious Cycle of the Property. Ini apa namanya tahun 2010. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah salah satu cara untuk memutuskan mata rantai lingkaran kemiskinan adalah pendidikan. Nah, dengan pendidikan maka akan mendapat penghasilan yang cukup untuk membantu mereka keluar dari kemiskinan. Namun untuk menghasilkan pendidikan dibutuhkan bantuan dari faktor eksternal, entah itu dari pemerintah, lembaga lain ya tentunya. Nah, kita bahas tentang pendidikan di sini. Kenapa jadi penentu kemiskinan? Bahkan ada seorang yang mengatakan bahwasanya pendidikan itu tidak penting. Kalau kita bahas atau kita pikirkan secara logika, bahwasanya pendidikan itu penting. Adanya dokter itu berdasarkan siapa? Berdasarkan dari pendidikan. Nggak mungkin dokter bisa belajar sendiri gitu ya. Otodidak, gimana ceritanya gitu. Terus lagi adanya perawat. Perawat juga mungkin dia nakes kesehatan yang dimana pembantu dari dokter. Nah itu dihasilkan dari mana? Dari pendidikan. Bisa apa namanya? Bisa kursus ya, bisa sebenarnya. Bisa kursus ya, bisa aja. Tapi dia harus mendapatkan lisensi. Ya, lisensi itu persyaratannya adalah pendidikan. Terus pengaruh dari pendidikannya sangat banyak, teman-teman. Di sini ada gambaran kenapa harus kuliah, misalnya contoh hal kecil. Intinya kenapa harus berpendidikan, kuliahnya kan masuk ke pendidikan. Adanya beberapa pekerjaan ini karena berdasarkan pendidikan. Kira-kira ketika teman-teman itu lulusan SD, teman-teman diperintahkan untuk menjadi seorang apa namanya kontraktor, kira-kira bisa apa enggak? Orang lain percaya enggak? Pertanyaannya itu kira-kira. Tapi kalau teman-teman di apa namanya mendapatkan lisensi atau sertifikat ya pendidikan jasa, orang lain akan lebih percaya. Karena kata seseorang pernah mengatakan seperti ini. Seseorang pernah mengatakan seperti ini, ijazah itu hanya sebagai persyaratan. Di mana ketika kalian atau teman-teman masuk ke ranah pekerjaan, di situ pendidikan itu atau enggak ijazah itu hanya sebagai jembatannya saja, sebagai persyaratannya saja. Tapi ketika diwawancarai, nah itu skill teman-teman yang harus disampaikan, diberikan, bukan hanya sekedar jasa, tapi dibuktikan. Oke, next ya. Nah, ini angka kemiskinan di tahun 2014 sampai 2023 ya naik turun terus ya. Melonjak 2023. Awalnya 2015 stabil ya. Oh, 2023, oh 2023 menurun ya. Menurun ya, teman-teman. Ini 2014 kemiskinan tinggi, 2015 yang tinggi, 2016 agak rendah. 2019 pas Covid justru malah berkurang ya, menurun dia. Sampai 2021 kan kira-kira 2021 itu 27 naik lagi ya karena memang pandemi Covid-19 barangkali seperti itu kira-kira. 2023 menurun. Di sini ada provinsi jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia, ada Jawa Timur dengan ranking nomor 1, Jawa Barat ranking nomor 2, Jawa Tengah ranking nomor 3. Disusul oleh Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, NTT, Sumatera Selatan, dan Aceh yang paling apa namanya? Aceh ini sedikit gitu ya kemiskinan. Oke, next.
Sebagai motivasi kenapa pendidikan ini menjadi penentu kesuksesan gitu ya, atau enggak tadi apa namanya penentu untuk apa namanya menghancurkan kemiskinan gitu kan kira. Yang pertama di sini ada Raini yang tukang beca kuliah S3 di Indonesia. Nah, masa depannya gimana ya? Kalau kita bahas tentang masa depan ya nanti gitu. Tapi progresnya adalah pendidikan dulu. Nah, kalau kita bisa berpendidikan ya kenapa enggak gitu kan. Kira-kira. Dan bahkan saya pernah melihat atau selalu bertanya kepada pedagang dan saya juga selalu memberikan motivasi kepada pedagang. Pada dasarnya kenapa orang Jawa itu eh, Jawa Jawa lah ya. Orang Jawa itu selalu mengutamakan pendidikan. Dia misal kerjanya sebagai pedagang, tapi anaknya itu harus kuliah. Artinya di situ ada apa namanya? Ada keinginan untuk merubah gitu. Merubah dari siklus tadi gitu. Sehingga apa? Sehingga ya jadi motonya seperti ini. Gak apa-apa saya sekarang kerja seperti ini, tapi saya harus harus lanjutkan pendidikan. Kalau bisa ke dokter, kalau bisa ke perawat, kalau enggak bisa ke apa gitu. Sehingga apa? Sehingga ada visi gitu ya. Di situ ada keinginan gitu. Untuk apa? Untuk merubah dari segmentasi ke apa namanya segmentasi kehidupan. Kenapa? Karena pendidikan ini menjadi penentu. Kalian mau lamar kerja itu syaratnya adalah pendidikan, gitu kan. Terus lagi kalian mau jadi apa namanya PNS itu namanya pendidikan. Kalian mau jadi dosen pendidikan. Kalian mau jadi apa namanya eh, pembawa acara ya pendidikan gitu. Di sini juga ada kisah anak buruh serabutan yang sukses jadi dosen. Jadi orang tuanya buruh, dia mungkin memiliki visi yang kuat tadi seperti halnya tadi yang saya maksud ya. Bahasanya harus lebih baik gitu pendidikan karena memang tumpunan utama itu ya pendidikan gitu ya. Oke, sumber-sumbernya di sini udah tertera ya. Kita next. Oke, teman-teman, kayaknya itu saja untuk paparan pembahasan terkait dengan siklus kemiskinan ya. Jadi teman-teman harus berusaha untuk memperbaiki hidup dengan salah satunya kuatkan visi, keinginan misinya gitu. Bagaimana cara apa namanya agar lonjakan kemiskinan itu berhenti. Kita ambil negatifnya. Ketika kita nggak sekolah, ya artinya apa? Banyak yang di luar sana memang banyak orang yang sukses ketika mereka tidak sekolah. Bayangin kalau ke teman-teman nggak bisa baca, nggak bisa menulis, itu kan dari ranah pendidikan, gitu kan? Apa yang akan kalian lakukan? Seperti itu kira-kira. Nah, jadi memang saya bahas di sini tuh menyinggung kenapa pendidikan itu tidak penting gitu ya. Terus lagi kenapa kemiskinan itu bisa terjadi gitu ya. Terus lagi kuatkan misi dari sekarang dan rencanakan masa depan. Meskipun kita hari ini seperti ini dan 3 tahun ke depan kita harus menjadi apa gitu. Salah satunya adalah pendidikan karena memang konteksnya tadi adalah pendidikan bisa memberikan kesuksesan karena memang ranahnya pendidikan itu luas ya, bisa memberikan edukasi untuk itu. Oke, teman-teman, mungkin itu dirasa cukup. Demikian, itu saja. Terima kasih. Tetap semangat.